Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga ihsan kepada kita semua. Dan tak lupa salawat beserta salamnya mari kita curah limpahkan ke junjungan Nabi kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan kita selaku umatnya mudah-mudahan diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami akan mengisi mata kuliah manajemen keuangan 2, yang mana manajemen keuangan 2 ini di bab restrukturisasi perusahaan. Namun tentunya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anwar Mutakin. Ya meskipun teman-teman lain manggil saya Dekil, tapi percayalah nama saya itu percaya sejak lahir karena itu mengandung filosofisnya. Berawal dari nama Anwar Mutakin itu sendiri. Anwar Mutakin itu kalimatnya berasal dari kalimat bahasa Arab yang artinya cahaya takwa. Anwar jamak taksir, mutakin isim fa'il, Anwar pirang-pirang cahaya, mutakin jadi sifat anu takwa. Ya meskipun tadi teman-teman saya manggil saya Dekil, tapi percayalah nama saya itu percaya sejak lahir. Nah kira-kira gitu perkenalan saya. Dan tentunya saya tidak sendirian dalam mengisi mata kuliah manajemen keuangan 2 ini. Saya ditemani sahabat saya yang bernama Muhammad Ilyas Syafaat, Alif Fadilah, dan juga Ibrahim Aji. Nah, tentu masuk ke mata kuliah manajemen keuangan 2 ini yang bab di mana restrukturisasi perusahaan. Ya memang restrukturisasi perusahaan tersebut kenapa demikian dilakukan karena tentunya mengandung banyak masalah kan ya. Baik itu masalah keuangan, masalah manajemen, dan masalah lainnya. Dan tentunya biasanya dalam perusahaan mempunyai siklus tersendiri itu. Mempunyai siklusnya masing-masing, misalnya perusahaan yang bertumbuh atau sampai perusahaan tersebut berada di titik mapan. Nah, kalau di dalam tahap pertumbuhan ini dinamain growth, masa pertumbuhan, yang terlihat dari labanya terus-menerus meningkat secara signifikan dan terus-menerus setiap tahun dan sampai di mana perusahaan tersebut itu sampai di titik mapan. Nah, ini dinamakan maturity. Maturity atau mapan, labanya itu akan terus stabil di setiap tahunnya, meskipun ya mungkin di setiap tahunnya ada sedikit perbedaan laba, tapi tidak signifikan pengurangan ataupun labanya, akan terus stabil. Dan harapannya setiap perusahaan ini ingin terus stabil di setiap tahunnya. Namun jikalau perusahaan tersebut itu mengalami penurunan, nah ini yang dinamakan tahap di mana decline. Nah, tahap decline ini menurun ketika perusahaan mempunyai masalah keuangan, masalah manajemen, sehingga aktivitas perusahaan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu dinamakan tentang siklus perusahaan. Ada growth, pertumbuhan, maturity, fase mapan, decline, dan juga masa penurunan. Itu siklus perusahaan. Dan ketika posisi perusahaan dalam tahap decline ini, bisa jadi itu ada masalah, misal kesulitan keuangan jangka pendek atau tidak solvable. Nah, penjelasan mengenai tentang kesulitan keuangan jangka pendek ini terjadi dalam perusahaan seperti misal perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya seperti hutang, namun ini tidak terjadi sampai bertahun-tahun, 10 sampai 15 tahun lamanya. Jadi dalam jangka pendek ini masih bisa teratasi dan tidak menyebabkan kebangkrutan. Namun laba di setiap tahunnya mungkin ini akan terus berkurang. Ini masalah ketika kesulitan keuangan jangka pendek. Nah, kedua, ini tidak solvable. Jadi jika perusahaan yang memiliki hutang dalam jumlah yang sangat banyak sekali, di mana jumlah hutang perusahaan ini melebihi jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Misalnya, seluruh aset perusahaan ini kalau dijual, ini tetap tidak mampu membayar hutang perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ini tidak solvable, itu yang dinamakan tidak solvable. Dan jika terus begini, perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Atau jika masih terus berdiri, itu harus pembentukan ulang dari segi finansial ataupun manajemennya. Nah, masuk ke pembahasannya yaitu tentang restrukturisasi. Mari kita simak video ini secara lengkap agar mendapatkan keseluruhan insight-nya. Nah, mengenai tentang definisi restrukturisasi, mempunyai arti penataan kembali supaya struktur atau tatanannya lebih baik. Restrukturisasi juga diartikan sebagai cara menghadapi perubahan yang dalam praktiknya membuat struktur organisasi ini lebih efisien. Atau pengertian lainnya, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan
sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi ini dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Nah, tentunya restrukturisasi ini mengacu pada proses di mana manajer mengubah hubungan tugas dan wewenang dan mendesain ulang struktur dan budaya organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Dan tentunya restrukturisasi dikategorikan dalam 3 jenis. Pertama, restrukturisasi portofolio atau aset. Kedua, restrukturisasi modal atau keuangan. Ketiga, restrukturisasi manajemen organisasi. Nah, sebenarnya setiap perusahaan dapat menerapkan salah satu jenis restrukturisasi pada suatu saat. Namun, perusahaan juga dapat melakukan jenis restrukturisasi pada keseluruhan karena aktivitas restrukturisasi saling terkait di antara satu yang lainnya. Nah, itu mengenai tentang restrukturisasi. Nah, tentunya saya akan menjelaskan masuk ke restrukturisasi yang pertama. Restrukturisasi yang pertama yaitu restrukturisasi portofolio atau aset. Nah, kegiatan penyusunan portofolio perusahaan agar kinerja perusahaan menjadi semakin baik, yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan meliputi setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU, Strategic Business Unit, maupun anak perusahaan. Contohnya, penggabungan 2 atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan yang bergabung membubarkan diri dan mendirikan perusahaan baru dengan skala yang lebih besar dan memiliki identitas yang baru. Seperti contohnya yaitu Bank Mandiri. Nah, kan Bank Mandiri ini merupakan gabungan dari pertama PT Bank Bumi Daya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, PT Bank Pembangunan Indonesia, dan jadilah seluruh semua bergabung yang dinamakan kegiatan tersebut itu merger, konsolidasi, dan jadilah PT Bank Mandiri. Nah, lalu yang kedua yaitu restrukturisasi modal atau keuangan. Nah, penyusunan ulang komposisi modal perusahaan, hal ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, rugi laba, laporan arus kas, serta posisi modal perusahaan. Nah, kesehatan perusahaan tentunya dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan seperti tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market ratio. Nah, itu mengenai tentang restrukturisasi modal atau keuangan. Nah, masuk selanjutnya yaitu tentang restrukturisasi manajemen atau organisasi. Nah, penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, atau hal lainnya yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen atau organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh dengan berbagai cara. Mungkin contoh secara umumnya sering populer yaitu tentang perampingan karyawan. Mungkin banyak sekali staf-staf yang tidak kompeten ini coba dirampingkan gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Baik teman-teman, di sini ada berbagai macam alasan perusahaan melakukan restrukturisasi. Alasan tersebut antara lain A. Masalah hukum atau desentralisasi, B. Masalah hukum atau monopoli, C. Tuntutan pasar, D. Masalah geografis, E. Perubahan kondisi perusahaan, F. Hubungan holding anak perusahaan, G. Masalah serikat pekerja, H. Perbaikan image korporasi, I. Fleksibilitas manajemen, J. Pergeseran kepemilikan, dan K. Akses modal yang lebih baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu merger. Jadi, merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger
memiliki paling tidak 50% saham, dan perusahaan di merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Selanjutnya, definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini, perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian merger. Merger terbagi dalam 4 jenis, yaitu ada horizontal merger, kemudian ada vertical merger, terus ada conglomerate merger, dan conglomerate merger. Nah, untuk horizontal merger adalah penggabungan dari 2 unit usaha atau lebih yang memiliki produk jenis baik barang atau jasa. Kemudian untuk vertical merger adalah penggabungan antara 2 unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Kemudian conglomerate merger adalah merger antara 2 unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Nah, kemudian conglomerate merger merupakan merger antara 2 unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain. Nah, selanjutnya syarat-syarat merger. Perusahaan juga harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, kondisi keuangan masing-masing, yang kedua, kecukupan modal, yang ketiga, manajemen, baik sebelum atau sesudah merger, kemudian yang terakhir atau yang keempat, manfaat bagi konsumen. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang akuisisi. Nah, akuisisi sendiri adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Akuisisi bisa juga pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar. Contoh, Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut diakuisisi oleh Coca-Cola. Nah, kemudian akuisisi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuisisi horizontal, yaitu akuisisi perusahaan di industri yang sama dengan perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua, akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang melibatkan perusahaan dengan tingkatan yang berbeda dalam proses produksi. Yang ketiga, akuisisi konglomerasi, yaitu perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi tidak saling berhubungan satu sama lainnya.